Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar lagi dalam kisah anak yang hilang. Sebelum belajar, kita bernyanyi dulu sebagai pengganti doa pembuka. Oke, siapkan hatimu. Kita bernyanyi anak bungsu pergi ke negeri seberang. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemat, langit pun indah, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Setelah bernyanyi, kita akan menyimak video pembelajaran tentang kisah anak yang hilang. Simak video berikut. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya.
tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak yang baik, kisah anak yang hilang dalam kitab suci tadi dikisahkan ada seorang bapak yang baik hati dan anak yang melanggar perintah bapaknya. Bapa yang baik hati itu adalah lambang Allah atau Yesus yang baik hati, yang selalu menanti kedatangan orang-orang yang berdosa. Sedangkan anak tadi melambangkan kita manusia yang selalu melanggar perintah Allah. Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dengan tulus dan ingin kembali kepadanya. Inilah hal yang penting yang dikisahkan dalam kisah tadi. Perumpamaan tentang anak yang hilang berkisah tentang anak durhaka yang bertobat lalu diterima kembali oleh Allah. Allah Bapa juga menerima siapa yang bertobat, siapa yang ingin kembali kepadanya, siap untuk diterima oleh Allah. Yang penting jujur dan ikhlas untuk bertobat. Jujur mengakui kesalahan, minta maaf jika bersalah, dan memperbaiki tutur kata-kata dan berperilaku adalah cara untuk kembali kepada Allah. Di setiap hari, kadang kita tidak jujur, kadang kita selalu merasa benar
dan melawan ayah dan ibu di rumah. Nah, itu bisa kita akui ketika kita berdoa kepada Allah, minta maaf kepada Allah, supaya Allah menerima dan membersihkan hati kita kembali. Kemudian, memaafkan orang lain juga bisa menjadi membersihkan hati kita atau juga pertobatan kita kepada Allah. Karena jika kita bisa bersalah, orang lain juga bisa bersalah. Maka kita sama-sama manusia harus saling memaafkan. Nah, dengan demikian kita semakin serupa dengan sikap Allah yang saling memaafkan, saling menerima satu sama lain. Cukup demikian dulu pelajaran kita anak-anak yang baik. Kamu baca rangkumannya, kerjakan latihannya, semangat selalu, sehat selalu, jangan lupa berdoa.